Polisi mengamankan 30 orang di sebuah tempat penitipan anak atau daycare Little Aresya di kota Yogyakarta pasca adanya dugaan tindak kekerasan pada anak-anak yang dititipkan di tempat itu. Personil Satreskrim Polresta Yogyakarta menggerebek tempat penitipan anak atau daycare Little Aresya yang berada di Sorosutan, Umbul Harjo, kota Yogyakarta pada Jumat sore. Saat penggerebekan, polisi menemukan sejumlah anak yang kondisinya diikat tanpa mengenakan pakaian dan hanya menggunakan popok. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengungkapkan, dari jumlah sementara 103 anak yang dititipkan, 53 anak menjadi korban kekerasan. Pihaknya menduga kemungkinan jumlah korban dapat bertambah lantaran daycare ini sudah beroperasi cukup lama. Sementara itu polisi hingga kini belum menetapkan tersangka dari 30 orang yang sudah diamankan. Pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya sudah tersambung bersama kami Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia. Selamat siang Pak Pandia. Selamat siang Mbak Marcel. Baik Pak Pandia, dari 30 orang yang sebelumnya sudah diamankan, seperti apa perkembangan penyelidikan terkait dengan kasus daycare Little Aresya? Jadi dari pemeriksaan saksi yang awalnya sebanyak 30 orang, akhirnya penyidik menetapkan 13 orang tersangka, Mbak. Dari itu sekarang kita sudah melaksanakan penahanan kepada 13 orang ini, Mbak. Terdiri dari 1 kepala yayasan, yang 1 kepala sekolah daycare, dan 11 orang pengasuh dari daycare tersebut. Apa saja bukti yang menguatkan Pak sehingga tersangkanya ini cukup banyak, ada 13 orang dalam kasus daycare ini Pak? Apa saja peran mereka yang menentukan mereka kemudian menjadi tersangka? Jadi di antara 11 ini Mbak, mereka itu yang mengikat kaki maupun tangan daripada anak-anak itu Mbak. Sehingga menyebabkan luka, terus ada bercak merah. Yang kedua juga mereka menelantarkan anak-anak tersebut di mana mereka tidak hanya menggunakan pampers saja, pakaian dilepas, alasan agar nanti bajunya anak ini tetap bersih. Sehingga riskan sekali terhadap kesehatan anak ini, di mana anak ini ada yang mereka muntah, terus ada yang masuk angin, selanjutnya juga ada sakit. Sehingga kita menetapkan 13 orang tersangka dari 30 yang sudah diminta keterangan. Pak Pandia, apa sebetulnya yang menjadi alasan dari para tersangka ini kemudian melakukan tindak kekerasan begitu? Padahal ini jelas adalah daycare yang menangani anak yang memang pasti menangis dan mungkin pada satu titik sulit diatur begitu. Apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut, Pak? Jadi setelah didalami motifnya itu Mbak, yang pertama agar anak-anak itu tidak mengganggu temannya, yang kedua tidak membuat keributan, sehingga sehingga kakinya ataupun tangannya diikatkan ke pintu, sehingga mereka tidak bebas pergi kemana-mana gitu Mbak. Jadi mereka ada juga yang diisolasi di dalam satu ruangan, di mana sirkulasi udaranya juga sangat minim sekali, sehingga riskan sekali terhadap kesehatan daripada anak-anak tersebut. Sehingga mereka ini, para pengasuh ini intinya tidak mau repot ngurusin anak-anak tersebut gitu Mbak. Pak Pandia, sebetulnya dari hasil pemeriksaan daycare ini sudah beroperasi berapa lama dan apakah selama operasionalnya ini dijalankan secara legal atau memang diberikan ada pelatihan sesuai dengan peruntukannya sebagai sebuah daycare? Jadi mereka ini untuk daycare ini Mbak, mereka beroperasi semenjak tahun 2021. Mereka juga untuk daycare-nya belum mempunyai izin. Sehingga mereka ini masih kurang dalam pengalaman ataupun pengawasan mungkin. Sehingga mereka ini pengasuhnya juga mungkin masih kurang profesional dalam menangani anak-anak yang dititip ini Mbak.
Dan sejauh ini mereka beroperasi itu modusnya seperti apa Pak untuk bisa menarik begitu ya orang-orang menitipkan anak-anak mereka di sana. Apakah memang ini hanya sebatas tidak legal saja atau ada modus mencari keuntungan lain Pak? Otomatis juga mereka mencari keuntungan juga Mbak, dengan harapannya juga harusnya mereka juga melihat kondisi daripada daycare ini, jumlah anak yang harusnya cukup ditampung, tetapi mereka ini kan overload gitu Mbak, sehingga mereka mengarah lebih mencari keuntungan tentunya, tetapi perlakuan yang diberikan kepada anak itu yang kurang manusiawi Mbak. Baik, Pak Pandia, kemudian saat ini bagaimana kondisi dari anak-anak yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi sangat tidak layak itu Pak? Kemana mereka saat ini diserahkan dan kondisi kesehatan, kondisi psikologis dari anak-anak seperti apa? Kita sudah mengembalikan ke orang tuanya mereka semua dulu Mbak, tentunya sudah koordinasi dengan KPAI. Selanjutnya kami juga sudah koordinasi dengan Bapak Wali Kota dan juga dinas terkait. Maka dari Dinas Kesehatan juga nantinya akan melaksanakan visit ke rumah anak-anak ini satu persatu, sehingga tentunya akan diketahui apa permasalahannya, apa kendalanya. Kedepannya juga mudah-mudahan tidak akan terulang kembali kejadian seperti ini tentunya terhadap penitipan-penitipan anak lainnya yang ada di Yogyakarta khususnya Mbak. Selain anak-anak yang ditemukan pada saat penggerebekan, Pak Pandia, apakah ada laporan lain dari orang tua korban lainnya yang mendatangi langsung kepada kepolisian di Yogyakarta, Pak? Sementara masih 3 orang tua yang melapor Mbak ya, tetapi dimungkinkan mungkin nanti akan bertambah orang tua yang melapor ya, karena daycare ini berdiri dari tahun 2021 sehingga sudah banyak yang dititip di sana dan juga keluar dan lain sebagainya, silih berganti Mbak. Tetapi dengan adanya informasi ini mungkin akan ada orang tua yang lain yang akan memberikan laporan kepada kita tentunya. Baik Pak Pandia, kemudian pasal apa saja yang dituduhkan kepada ke-13 tersangka yang sudah ditetapkan dan seperti apa ancaman hukumannya Pak? Pasal yang kita tetapkan yaitu memperlakukan anak secara diskriminatif atau membiarkan, melibatkan, menyuruh atau melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran atau kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A junto pasal 77 atau pasal 76D junto pasal 77D atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancamannya maksimal 5 tahun dan denda 100 juta Mbak. Baik, Pak Pandia, selaku Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Gunapandia, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.